warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hania Mursyida Taskiara. Nama saya Muhammad Tisyoni. Nama saya Kenar Evan Arkanantara Ditya. Perkenalkan, nama saya Adika Zirudi Praksama. Nama saya Tifa Putri Raisya. Nama saya Matmunjuk Dewantara Nur. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu kabinet penting di masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. Jadi Kabinet Ali Sastro Ami Jojo yang kedua ini sering dibandingkan dengan Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang pertama, yang satu. Padahal di situ pun mereka itu ada perbedaan. Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang kedua memiliki fokus dan tantangan yang berbeda daripada yang pertama. Maka dari itu, yuk kita lihat bagaimana kabinet ini dibentuk, apa saja programnya, dan mengapa kabinet ini tidak bertahan lama, alias berumur pendek. Saya akan membahas tentang latar belakang. Awal ceritanya dimulai ketika Kabinet Burhanuddin harap mengundurkan diri pada awal 1956. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastro Ami Jojo, tokoh Partai Nasional Indonesia, untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini resmi dilantik pada tanggal 24 Maret 1956. Berbeda dengan masa kabinet sebelumnya, situasi politik saat itu jauh lebih rumit. Mengapa? Karena persaingan antar partai semakin tajam, perbedaan ideologi makin terasa, dan beberapa daerah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Pada saat itu, sistem parlementer membuat kabinet sangat bergantung pada dukungan partai-partai di parlemen. Satu perbedaan sikap saja bisa membuat menteri mengundurkan diri. Di sisi lain, di beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi, muncul rasa ketidakpuasan karena pembangunan dianggap terlalu terpusat di Jawa. Kondisi ini nanti akan berujung pada munculnya gerakan PRRI dan Permesta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dan prioritas kerja. Kalau di kabinet sebelumnya, kabinet pertamanya dulu Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I terkenal karena keberhasilan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Kabinet kedua ini lebih fokus pada pembenahan dalam negeri. Program kerjanya terrangkum dalam pembangunan 5 tahun. Prioritas utamanya meliputi yang pertama ada pengembalian Irian Barat. Saat itu wilayahnya masih dikuasai oleh Belanda, sehingga diplomasi terus dijalankan di forum internasional agar wilayah ini dapat kembali ke Indonesia. Yang kedua ada memperkuat ekonomi nasional. Salah satunya dengan menasionalisasi perusahaan asing, termasuk mengubah De Java Bank menjadi Bank Indonesia. Lalu, selanjutnya ada mempercepat pembangunan daerah terutama di luar Pulau Jawa, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, yang keempat ada penguatan persatuan nasional. Saat itu ketegangan politik dan sosial cukup tinggi akibat perbedaan pandangan antar daerah. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan prestasi dan capaian. Meski usianya singkat, kabinet ini mencatat beberapa capaian penting. Kabinet ini mencatat beberapa capaian penting. Nasionalisme De Java Bank pada Juli 1953 menjadi langkah besar dalam kedaulatan ekonomi. Pemerintah juga mulai merancang kebijakan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang masih menguasai sektor strategis. Di bidang diplomasi, kabinet ini tetap konsisten memperjuangkan Irian Barat di PBB dan berbagai forum internasional. Oke, halo semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan dan penyebab berakhirnya dari Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang kedua ini. Jadi, perjalanan kabinet ini tuh tidak mulus-mulus saja. Krisis politik di parlemen membuat dukungan terhadap kabinet itu semakin melemah. Di daerah muncul pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta yang menuntut pembagian hasil pembangunan dan otonomi yang lebih luas. Beberapa menteri memilih mundur karena perbedaan pendapat.
dan akhirnya kabinet tidak lagi stabil. Pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua resmi berakhir, digantikan oleh Kabinet Karya di bawah pimpinan Juanda Kartawijaya. Dengan masa tugas yang singkat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II memang tidak sempat mewujudkan semua rencananya, tapi langkah-langkah seperti nasionalisasi bank sentral dan perjuangan diplomatik untuk Irian Barat menjadi warisan penting bagi perjalanan bangsa. Dari sini kita belajar bahwa di masa demokrasi liberal, kestabilan politik adalah kunci untuk menjalankan program pembangunan dengan efektif. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.